Oke, pada video ini kita akan bahas aplikasi turunan fungsi aljabar. Konsep turunan yang udah kita pelajari pada video sebelumnya, ini bisa kita terapkan atau bisa kita aplikasikan ke dalam materi lainnya. Ya, manfaatnya banyak sekali teman-teman. Di antaranya kita bisa mencari gradien dari garis singgung, kita bisa mencari nilai maksimum atau minimum, kemudian fungsi naik, fungsi turun, termasuk bisa menyelesaikan limit dengan turunan ini. Nah, pada video ini kita akan bahas salah satunya. Ya, yang pertama kita akan bahas menentukan gradien persamaan garis singgung atau biasa disimbolkan dengan M. Nah, sebelum saya bahas kaitannya dengan turunan, saya ingatkan kembali tentang gradien yang udah teman-teman pelajari waktu SMP kelas 8 ya. Gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Misalnya ada garis lurus, kemiringannya seperti ini. Semakin ke kanan dia semakin naik. Nah, kalau kondisinya seperti ini, semakin ke kanan semakin naik, maka gradien dari garis tersebut itu positif. Kemiringannya positif atau M lebih dari 0. Nah, sebaliknya jika semakin ke kanan semakin rendah seperti ini gradiennya negatif atau M kurang dari 0. Lalu bagaimana jika horizontal, jika datar seperti ini? Nah, ini gradiennya adalah 0 ya atau M sama dengan 0. Nah, tiga masalah gradien ini perlu teman-teman ingat karena akan kita gunakan di materi berikutnya ketika kita belajar fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sekali lagi ini perlu teman-teman catat. Oke, sekarang kaitan gradien dengan turunan fungsi aljabar. Jika M adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx, maka M sama dengan f aksen x. Artinya gradien garis singgung itu sama aja dengan turunan pertama dari fungsinya, ya. Contoh, misalnya diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Tentukanlah yang pertama gradien garis singgung fungsi tersebut dan yang kedua gradien garis singgung fungsi fx di titik a 2, negatif 2. Oke, kita selesaikan contoh tersebut. Yang pertama kita akan mencari gradien garis singgung dari fungsi ini. Gradien garis singgung fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 3x min 4. Ingat, gradien itu sama aja dengan turunan pertama, ya. Jadi M sama dengan f aksen x. Oke, ini kita turunkan aja. Masih ingat kan cara nurunin? Nah, ini kan koefisiennya negatif 1 nih. Pangkatnya 2. 2 kalikan dengan koefisiennya. 2 kali negatif 1 berarti negatif 2x. Pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1, ini pangkatnya 1. Ya, jadi min 2x. Kemudian yang 3x ini kita turunkan. 3x diturunkan 3. Nah, ini adalah gradiennya teman-teman. Cukup sampai sini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini. Gradien ini ada variabelnya. Maka gradien ini nilainya akan berbeda ketika diambil pada titik yang berbeda. Saya ilustrasikan aja, misalnya fungsi fx ini kita buat grafiknya. Ini kan parabola ya. Kita buat grafiknya seperti ini. Ini fungsi fx. Misalnya gradien garis singgung di titik ini. Kita ambil suatu titik, kita buat garis singgung. Teman-teman lihat kemiringannya, gradiennya akan seperti ini. Akan beda jika kita ambil titiknya di sini. Kemiringannya akan beda lagi. Jadi gradien garis singgung itu akan berbeda-beda tergantung di titik mana yang ditanyakan. Ya. Nah, untuk contoh kedua ini, gradien garis singgung fx di titik 2, negatif 2. Nah, ini ditentukan titiknya. Oke, kita jawab. Gradien garis singgung fx, yang tadi ya, yang ini min 2x tambah 3. Di titik A, 2, negatif 2. Nah, kita ambil nilai x-nya. 2 ini kita substitusi ke sini, teman-teman. Ya, x ini kita ganti dengan 2. Jadi, M-nya, gradien di titik 2, negatif 2 adalah negatif 2 kali x. X-nya kita ganti dengan 2. Negatif 2 kali 2 ditambah 3. Atau negatif 4 tambah 3. Berapa? Negatif 1. Jelas ya? Jadi gradiennya teman-teman turunkan, kemudian substitusi nilai x dari titik yang ditanyakan di soal. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan persamaan garis singgung. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung. Nah, rumus yang akan kita gunakan ini pastinya teman-teman udah gak asing karena udah pernah kalian pelajari waktu SMP. Persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan bergradien M adalah y dikurangi y1 sama dengan M kali x dikurangi x1.
Hanya saja untuk mencari M-nya, mencari gradien garis singgungnya, kita menggunakan turunan. M ini sama dengan F aksen X. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4 di titik A 3,1. Nah, langkah pertama kita cari gradien garis singgungnya, MS-nya. Ya, gradien garis singgung ini sama dengan turunan pertama dari fungsinya. Turunan dari sini, ya. X kuadrat min 4X tambah 4 ini kita turunkan, jadi kita peroleh 2X min 4. Nah, di sini gradien di titik 3,1. Jadi X-nya sekarang kita ganti dengan 3. Jadi gradiennya 2 kali X min 4. X-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 3 dikurangi 4, yaitu 6 dikurangi 4. Gradiennya adalah 2. Nah, sekarang kita udah punya gradien dan kita juga udah punya titik yang dilalui garisnya. Langkah berikutnya tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. Tinggal kita substitusi ke sini. Ya, kita ganti X1-nya dengan 3. Ya, ini X1, teman-teman. Dan 1 ini adalah Y1-nya. Kita substitusi ke sini. Ya, jadi kita ganti Y1-nya dengan 1, kemudian gradiennya dengan 2, dan X1-nya kita ganti dengan 3. Jadi kita peroleh Y min 1 sama dengan 2 kali X min 3. Kemudian ini kita kalikan ya. Jadi Y min 1 sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali min 3 min 6. 2X-nya ke kiri jadi min 2X, min 6 ke kiri jadi plus 6. Jadi kita peroleh Y min 2X min 1 tambah 6 ini plus 5. Nah, berikutnya ini sebenarnya udah selesai ya. Berikutnya kalau pilihan ganda ini teman-teman sesuaikan dengan pilihannya. Misalnya kita mau ngubah koefisien X-nya menjadi positif. Jadi tinggal kita kali aja dengan negatif 1. Jadi kita peroleh min Y plus 2X min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian biasanya kalau pilihan ganda ini variabel X-nya di depan. Jadi ini tinggal kita ganti aja posisi antara X dan Y-nya. Jadi 2X min Y min 5 sama dengan 0. Oke, dan ini adalah persamaan garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4 di titik 3,1. Oke, sekarang kita lanjut mencari persamaan garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung, teman-teman. Ya, garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Persamaan garis normal yang melalui titik X1, Y1, rumusnya itu sama aja. Ya, Y dikurangi Y1 sama dengan MN kali X dikurangi X1. Nah, MN ini adalah gradien garis normal. Nah, karena garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung, ingat syarat dua buah garis yang tegak lurus. Misalnya garis pertama ini gradiennya M1 dan garis kedua ini gradiennya M2. Nah, kedua garis ini akan tegak lurus, syaratnya M1 kali M2 nilainya sama dengan negatif 1. Nah, ini syarat dua buah garis yang saling tegak lurus. Ya, jadi karena garis normal ini tegak lurus dengan garis singgung, maka gradiennya, gradien garis normal kali gradien garis singgung nilainya sama dengan negatif 1, mengikuti syarat ini. Nah, dari sini kita bisa nyari gradien garis normalnya. Gradien garis normal sama dengan negatif 1 dibagi gradien garis singgung. Oke, nah ini cara nyari gradien garis normal. Contoh. Tentukan persamaan garis normal kurva Fx sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4 di titik A 3,1. Yang pertama kita cari aja dulu gradien garis singgung. Ya, caranya kita turunkan fungsi ini. X kuadrat min 4X tambah 4 ini kita turunkan. Jadi 2X min 4. Gradien garis singgung di titik 3,1 kita ganti X-nya dengan 3. 2 kali 3 dikurangi 4. 6 dikurangi 4. Hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah gradien garis singgung. Belum dapat gradien garis normal. Ya. Nah, sekarang kita cari gradien garis normal. Yang ini, Mn sama dengan negatif 1 per Ms. Ms-nya ini kita ganti aja dengan 2. Jadi, Mn gradien garis normal sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ini yang kita pakai, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cari persamaan garis normalnya. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Persamaan garis normal di titik 3,1, rumusnya yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan Mn kali X dikurangi X1. Y1 dan X1-nya yang ini. Oke. Ini X1, ini Y1. Y1-nya kita ganti dengan 1. Mn-nya kita ganti dengan negatif setengah. X dikurangi X1-nya kita ganti dengan
3. Nah, di sini kan ada pecahan. Biar hasilnya bulat, ini saya kali aja dengan 2. Kedua ruas kita kali 2 ya. Y kali 2, 2Y, negatif 1 kali 2, min 2. Negatif setengah kali 2 itu negatif 1, kali X min 3. Ini tinggal kita kalikan. 2Y min 2, min 1 kali X itu min X, min 1 kali min 3 plus 3. Atau, negatif X ke kiri kan jadi positif X. Ditambah 2Y min 2, ini plus 3 ke kiri jadi min 3. Jadi X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis normal fungsi fx di titik 3,1. Gampang kan? Oke, sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal. Nah, sebaiknya sebelum saya bahas, teman-teman pause dulu soalnya, coba dulu kerjakan, baru lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas contoh yang pertama. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 di titik P 1, negatif 4 adalah. Yang pertama ini kita cari dulu gradiennya, ya. M sama dengan Y aksen. Atau M sama dengan, ini kita turunkan, X kuadrat diturunkan kan 2X. Min 6X diturunkan itu min 6. Ini gradiennya. Di titik P 1, negatif 4, X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 6. 2 kali 1, 2 dikurangi 6, negatif 4. Ini M-nya. Nah, sekarang kita cari garis singgungnya. Garis singgungnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Di sini X1-nya itu ini, dan Y1-nya ini. X1-nya itu 1, dan Y1-nya negatif 4. Jadi Y dikurangi negatif 4, berarti jadi tambah 4. Sama dengan M, M-nya itu negatif 4, kali X dikurangi X1-nya 1. Y ditambah 4 sama dengan min 4 kali X, min 4X. Min 4 kali min 1, plus 4. Nah, kiri dan kanan kan ada plus 4. Ini kita coret aja langsung. Ya, artinya kedua ruas kita kurangi 4. Maka kita peroleh Y min 4X itu ke kiri jadi plus 4X sama dengan 0. Atau kita balik, 4X tambah Y sama dengan 0. Nah, ini PGS-nya, persamaan garis singgungnya. 4X tambah Y sama dengan 0. Jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 min 1 per X. Di titik dengan absis 1. Absis itu nilai X ya, berarti ini X1-nya nih. Nah, pada soal ini Y1-nya belum ada teman-teman. Jadi kita cari dulu Y1. Caranya, ini kita substitusi nilai X ini ke fungsi ini untuk mencari nilai Y. Jadi Y1 sama dengan X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1 per X per 1. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 kan 1. 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1 dibagi 1. 2 dikurangi 1 itu 1, lalu dibagi 1. Ya hasilnya 1. Jadi titiknya adalah 1,1. Y1-nya itu 1. Oke? Nah, kita udah dapat Y1. Sekarang kita cari gradien. Oh ya, ini Y-nya bisa kita sederhanakan ya. Y sama dengan 2X pangkat 3 dibagi X itu 2X kuadrat. Kemudian dikurangi 1 dibagi X itu sama aja dengan 1 per X atau X pangkat negatif 1. Nah, ini kita turunkan ya. Jadi M sama dengan Y aksen. Oke, ini kita turunkan. 2 kali 2, 4. X-nya jadi pangkat 1. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 jadi plus 1. X-nya pangkat negatif 2. Nah, gradien di titik berapa? Di titik X-nya itu kan 1. Kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 1. 4 kali 1 ditambah 1 pangkat negatif 2. 4 kali 1 itu 4. 1 pangkat berapapun kan hasilnya tetap 1 ya. Sama dengan 5. Nah, ini gradiennya, 5. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. X1 Y1-nya, X1-nya 1 dan Y1-nya pun 1. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan M. M-nya itu di sini 5. Kali X dikurangi X1-nya 1. Nah, ini tidak perlu teman-teman selesaikan. Karena yang kita cari bukan persamaan garis singgungnya, tapi titik potong terhadap sumbu Y.
Titik potong sumbu Y ini syaratnya X-nya itu harus 0. Ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 0. Y dikurangi 1 sama dengan 5 kali 0 dikurangi 1. Y dikurangi 1 sama dengan 5 kali 0 dikurangi 1. Negatif 1. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan negatif 5. Maka Y-nya berapa? Jadi Y sama dengan negatif 5 tambah 1. Negatif 4. Jadi X-nya 0 dan Y-nya negatif 4. Y sama dengan negatif 4. Maka titiknya berapa? 0, negatif 4. Ada nggak? Jawabannya adalah E.